Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin sanifin wal mukhlisin, khususan musannif hadal kitab Risalatul Muawanah Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad wa usulihi wa furu'ihi anallah yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fit dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shahifah 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa min samaratil yaqin, lan iku setengah sangking piro-piro buahe keyakinan. Wa min samaratil yakin, lan iku setengah sangking piro-piro buahe keyakinan. As-sukunu utawi ketenangan, ila wa'dillahi maring janjine Gusti Allah. Di antara beberapa buah keyakinan, di mana kemarin dikatakan dalam kitab Risalatul Muawanah ini al-yaqinu aslun. Keyakinan ini masalah yang pokok. Karena masalah yang pokok dan keyakinan ini merupakan poros, maka dari keyakinan yang kuat akan membuahkan satu keadaan rohani, akan berefek kepada situasi rohaniah. Salah satu buah yang dihasilkan dari keyakinan itu adalah as-sukunu ila wa'dillah. Ketenangan untuk menghadapi janji-janji Allah itu. Artinya kan setiap hamba beramal itu cara Allah agar hamba ini termotivasi, hamba ini bisa istiqomah. Itu diberi motivasi oleh Allah, diberi janji-janji oleh Allah. Misalnya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangan khawatir, amal sekecil apapun dilihat Allah, dinilai Allah, dihargai Allah. Jadi hamba Allah ketika beramal tidak usah khawatir janji. Karena janji itu bagiannya Allah, bukan bagiannya yang beramal. Pokoknya Mas Dafa ilmunya macam-macam, punya etos kerjanya betul-betul seperti Rasulullah. Enggak usah khawatir kalau istri cantik saja misalnya. Ya, pokoknya syarat rukune dipenuhi lah teko. Jadi tidak usah mengkhawatiri janji-janji Allah.
Orang beramal dapat apa? Orang beramal dapat apa? Kalau amal ini nanti akan dapat apa? Itu bukan bagian dari kita, itu bagiannya Allah. Dapat itu bagiannya Allah. Bagian kita meningkatkan kualitas ilmu untuk beramal itu bagian kita. Ojo bagiannya Allah mau leboni, kurang penggawean itu. Akhirnya terus muncullah suudzon kepada Allah. Satu, yang kedua, orang itu kalau tidak tidak tenang ya terhadap janji-janji Allah, bisa suudzon kepada Allah. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun misalnya. Barang siapa yang beramal soleh dan dia tetap beriman kepada Allah, ada janji Allah. Sampai oleh Allah di dalam Al-Quran itu dibubui dengan lam taukid dan nun taukid sakilah. Wa falanah man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Pasti kami akan menghidupi mereka yang beramal soleh tetap beriman itu hayatan thayyibah, menghidupi dengan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Logikanya gimana? Semakin bagus tingkat amal soleh dan kualitas imannya, maka semakin bagus tingkat kehidupannya. Itu logika yang dibangun Quran sederhana. Nah, orang bisa beramal soleh secara berkualitas, artinya ketika dia beramal memenuhi persyaratan ilmunya. Itu tidak usah kita khawatir akan janji-janji Allah, bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang baik, nggak usah khawatir. Karena Allah, janji itu bagiannya Allah. Bagian kita, bagaimana kualitas amal itu disyarati dengan ilmu yang sempurna. Ketika kita sholat misalnya, bagaimana mulai takbiratul ihram sampai salam itu diilmoni. Apa yang dimaksud dengan ucapan-ucapan sholat yang sudah masyru' itu. Sujud rukuknya, fadilah-fadilah, hikmah-hikmahnya, maqasidu syar'i fi sholahnya misalnya. Maka nanti akan macam-macam, misalnya aqimis sholata li dzikri, orang itu akan bisa tetap istiqomah ingat Allah. Atau wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu akan dibikinkan benteng yang kokoh oleh Allah dari tindak kejahatan dan tindak kriminalitas. Berarti semakin istiqomah sholatnya seorang hamba yang mayoritas muslim di Indonesia ini, dan semakin makmur tempat-tempat sholat dijalani di musola, di masjid yang luar biasa jumlahnya ini, maka itu sebuah bangunan benteng yang kokoh dari tindak kejahatan dan tindak kriminalitas. Tidak hanya sekedar namanya hamba itu ya siapapun, polisi, tentara, masing-masing dibekali benteng yang kokoh dari tindak kejahatan dan tindak kriminalitas berkah bangunan dan itu janjinya Allah, tidak usah khawatir. Itu bagiannya Allah memenuhi janji kepada hambanya. Yang penting bagaimana hamba ini memenuhi persyaratan amal yang berkualitas. As-sukunu utawi ketenangan ila wa'dillahi maring janjine Gusti Allah. Yang kedua wasiqatu lan percaya. Bidimanillahi kelawan penanggungane Gusti Allah. Percaya kepada tanggungan-tanggungan Allah.
Enggak usah khawatir. Wasiqatu bidomanillah. Percaya kepada tanggungan-tanggungan Allah. Allah sebagai sang Khalik, tentu beliau zat yang maha. Menanggung apanya terhadap makhluknya? Ya menanggung semua yang dibutuhkan makhluk. Tidak mungkin Allah sudah menciptakan makhluk lalu Allah tidak memenuhi kebutuhannya, itu tidak mungkin. Kalau Allah sudah menciptakan mulut kita dan perut kita, itu tidak hanya menciptakan mulut dan perut. Saisi ini ya. Sing disenengi mulut ambek perut iya wis dijamin karo Gusti, wis ditanggung. Hanya ketika seorang makhluk itu ditanggung oleh Allah, orang yang beriman yakin bahwa hidup itu dalam tanggungan Allah, supaya pada saat manusia atau makhluk memenuhi kebutuhannya bernilai ibadah, maka Allah juga memerintah untuk beramal soleh menjemput tanggungan itu. Misalnya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya. Allah itu kalau urusan darul akhirah itu pakai fi'il amar, ibtaghi. Artinya apa? Jangan sampai kau lupakan. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawiyah lalu kau melupakan nasibmu di surga Allah akhirat nanti. Jangan. Makanya pakai fi'il amar yang jelas. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Darul akhirah ay al jannah. Desa akhirat itu yang dimaksud Allah, carilah surga itu. Tapi wala tangsa nasibaka minad dunya. Ketika kau buru surga akhirat itu dan kau cari surga akhirat itu, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Artinya nasib itu menjemput bagian-bagian yang bersifat duniawiyah. Karena kita akan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Walaupun dunia ini banyak ayat dan hadis-hadis yang menyatakan seperti martamu apa? Ya kayak dunia ini anggaplah kita ya orang yang beriman, dunia ini sarana. Tapi kan ya perlu toh sarana itu untuk mencapai tujuan. Jadi hidup di dunia dengan segala macam yang dibutuhkan ini harus diyakini sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat. Jangan sekali-kali di dunia ini menganggap tujuan. Dunia ini sarana, bukan tujuan. Dunia ini sarana untuk mencapai tujuan yang inti, yakni surga akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirat. Dunia itu jembatan menuju akhirat. Namanya jembatan itu kan sangat terbatas, tidak sepanjang akhiratnya. Makanya umur orang di dunia itu sangat terbatas. Nah, ini jembatan. Ada sabda lagi, ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu tempat menanam untuk panen di akhirat. Makanya jangan gambarkan di dunia itu panen. Di dunia itu menanam. Dan yang namanya menanam untuk panen akhirat, itu cobaannya ya macam-macam. Ya podo mbek sampean kalau mengamati seorang petani di desa. Lek nandur pari, wi tukul suket apa ora? Wi tahu petani ya? Lek nandur padi, tumbuh rumput apa enggak? Tumbuh. Lek nandur rumput, tumbuh pari apa enggak? Wah iya, aneh ya.
Aku asli pelaku petani. Mulai saya madrasah, sanawiyah sampai aliyah. Penggaweanku ndek sawah. Saya kadang-kadang yang melihat, lah yo nek nandur pari kok mesti dukul suket. Tapi nek nandur suket kok gak dukul pari. Jadi ketika kita menginginkan panen di akhirat, itu cobaannya yang macam-macam. Oleh karena itu, gambarkan bahwa hidup di dunia ini menanam, bukan memanen, menanam. Karena menanam harus disyarati ilmu tanamnya, harus yakin bahwa ini nanti Allah yang berkuasa ngodot padinya. Pokoknya pasrah pada Allah. Ilmu kita ikhtiar ilmu taninya itu. Oleh karena itu Allah itu kita harus percaya bahwa Allah itu yang menjamin kita. Bidomanillah, yang nanggung kita rezekinya. Yang penting kita ini ikhtiar lah. Ikhtiar itu bagian dari ibadahnya. Jadi bukan berarti Allah menanggung rezeki itu artinya terus kita diam, tidak. Gerak kita untuk mencari rezeki di berbagai bidang-bidang itu sebenarnya ibadahnya. Ibadahnya. Makanya perlu kita nanti memahami tentang aktualisasi takwa dalam dunia kerja misalnya. Bagaimana orang yang bertakwa itu dalam pekerjaannya bagaimana? Atau etos kerja dalam Islam. Biar kita bekerja itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwa rezeki itu sudah bidomanillah, sudah tanggungan Allah. Tapi Allah masih memerintah kita supaya kita berikhtiar, dan nilai ikhtiar itu nilainya ibadah. Makanya orang ketika berangkat kerja, keyakinannya adalah bahwa bekerja itu implementasi ibadah kita kepada Allah. Jadi bekerja itu niato ibadah. Ya Allah, kula budal nyambet damel, kadamel sangu ibadah. Itu artinya maknanya bahwa nyari dunia itu sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Siapa yang menempatkan cari dunia sebagai tujuan hidup, maka dia tidak akan mendapat bagian akhirat sama sekali. Padahal akhirat itu panjangnya Masya Allah. Makanya kita, ini cara wong Jawan, buru uceng kelangan, delek. Buru sesuatu yang bersifat sarana, tapi kehilangan sesuatu yang esensial, kehilangan sesuatu yang sangat mendasar. Makanya pertama, setiap kita berangkat kerja niatlah. Ya Allah, kula budal nyambet damel, kadamel sangu ibadah. Wis mari ngono didongani, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah titipkan malaikat pada perjalanan orang itu sampai pulangnya. Dan setiap langkah-langkah dai kerja dengan niat dan doa yang pasti itu tadi, mulai berangkat sampai pulang, setiap langkah diberi pahala oleh Allah. Nah, ngene iki lek enggak diilmoni ya ora muni lho budal iku ya. Sarapan tok plas. Akhirnya dikawal mak lampir ya. Mergo sing ngawal duduk malaikat, kualitas kerja dan hati-hati saat kerja juga beda. Yang ada niat dan ada doanya karena dikawal malaikat. Allah itu kalau mengirimkan malaikat kepada hambanya pasti konteksnya kebaikan. Konteksnya kualitas, konteksnya keberkahan. Tapi yang tidak niat dan tidak berdoa, yang ngawal paling enggak hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kan la ammaratum besok ngumbroworo sudah. Enggak terseleksi nanti aku dipengaruhi apa dan seterusnya lah. Oleh karena itu sebagai orang yang bertakwa, sebagai seorang muslim, bekerja itu aspek niat jangan lupa. Semua tahu innamal a'malu
binniyat. Niat itu penentu amal sah atau tidak. Kedua, niat itu sebagai penentu berpahala atau tidak. Yang ketiga, niat itu sebagai pembeda antara amal yang satu dengan yang lain. Yang keempat, niat itu sebagai motivator kualitas kerja. Innama yub'asun nasu ala niyatihim, kata Kanjeng Nabi. Sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan hambanya sesuai dengan model niatnya. Makanya niat itu motivator menuju arah pekerjaan yang wajar, arah pekerjaan yang berkualitas. Ketika ada niat, ada doa, maka insya Allah kualitas kerja itu terjamin. Di samping juga Kanjeng Nabi itu kalau bekerja, dawuh ngeten. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hambanya ketika hamba itu bekerja atau melakukan pekerjaan dilakukan secara ayyutqin. Ya, ayyutqin itu bahasa hadis. Kalau diterjemah pakai bahasa ajam termasuk bahasa Indonesia, kandungan moralnya enggak nyampe karena tingginya makna bahasa wahyu. Tapi mungkin saja ayyutqin itu kalau diterjemah bahasa modern sekarang mungkin maknanya menjadi profesional. Allah itu sangat mencintai hambanya apabila melakukan pekerjaan dilakukan secara profesional. Satu pekerjaan dianggap profesional atau tidak, itu paling tidak ditentukan 3 hal. Yang pertama adanya kompetensi personal religius namanya. Bagaimana orang bekerja itu punya karakter sesuai dengan bidangnya. Jadi karakter. Bekerjalah yang berkarakter. Sehingga orang itu yakin atas kualitas kerjamu itu. Meyakinkan karena ada kompetensi personalnya. Lek nyambet gawe meyakinkan. Ya, jadi ada kompetensi personal religius. Yang kedua, termasuk bagian dari unsur kompetensi personal religius itu adalah ketabahan hati untuk menghadapi problematika pekerjaan. Bahasa singkatnya mungkin sabar. Dia punya kekuatan mental untuk menghadapi tantangan pekerjaan itu. Kan tidak mungkin orang bekerja tidak ditantang sesuatu, enggak mungkin. Enggak mungkin orang kerja itu tidak berproblem, tidak mungkin. Semua model pekerjaan pasti akan ada problemnya. Tetapi kita tidak boleh surut secara mental ketika menghadapi problem. Harus sabar, harus tabah. Di sini pentingnya aktualisasi takwa dalam dunia kerja itu pentingnya doa, ibadah. Karena dengan ibadah akan ada hidayah. Dengan ada doa, isti'anah, istighosah, zikir, ratib, sholawat akan ada ma'unah. Ketika hidayah ma'unah itu diberikan oleh Allah saat kita menghadapi problem kerja, maka disitulah Allah akan menitipkan kekuatan mental, kesabaran, stabilitas temperatur batin itu akan muncul. Sehingga enggak jadi orang cengeng menghadapi problem pekerjaan lalu pindah-pindah kerja itu ya enggak nyaman-nyaman kerja itu. Udah, setiap pekerjaan yakini mesti ada problem, tapi setiap problem harus dihadapi dengan kesabaran supaya bisa sabar. Ya taqarrub ilallah, mendekatlah kepada Allah. Jangan lalu orang kerjanya nyari dunianya ndak dekati Allah. Nanti yang paling rawan ketika jumlah problem pekerjaannya membumbung tinggi, angka kesabarannya rendah, di situ titik rawannya penyakit dan titik rawannya bahaya secara psikologis. Sampai ngendeng putus asa, guys. Putus asa kan bahaya toh iya. Putus asa kan hidup ndak objektif. Melihat kereta api kelihatan roti ya.
Itu namanya orang putus asa. Ndak ada hidayah Allah, ndak ada maunah Allah, ceklean.